diisi dengan cerita. Masih juga cerita-cerita dunia sedang itikaf. Itu nak itikaf itu. Di warung kopi aja. Bapak Ibu sekalian, itu tidak ada cerita dunia di sana. Karena tujuan itikaf adalah menyendiri, meninggalkan kesibukan dunia dan kita. Maka nama lain dari itikaf itu kalau bahasa Arabnya khalwah. Tahu khalwah? Itu yang dilakukan oleh orang-orang sufi itu kan. Orang-orang Sulu, orang apa, berkhalwat katanya. Berkhalwat itu menyendiri. Ya, i'tikaf ini Bapak Ibu sekalian adalah menyendiri dengan Allah. Tinggalkan seluruh hiruk pikuk dunia. Maka memang Ramadan ini untuk Quran terus sudah. Tapi 10 terakhir kita dituntut untuk menyendiri dengan Allah. Tinggalkan Bapak Ibu seluruh hiruk pikuk dunia ini. Bagaimana apa yang kita isi 10 terakhir Ramadan i'tikaf itu? Maka kita Bapak namanya i'tikaf. Maka kita menyendiri, kita tinggalkan dunia supaya kita dengan Allah. Maka kita bersama Allah dengan apa? Dengan senantiasa memandang, membaca, mentadabburi Al-Quran. Terus dibaca Quran. Diasah terus Pak. Itulah sebenarnya i'tikaf itu hakikatnya. Jadi seluruh hakikat ibadah Ramadan ini semuanya Quran Pak. Yang pertama sekali puasa. Kenapa Bapak Ibu disuruh menahan diri daripada makan? Daripada minum. Kemudian daripada Bapak Ibu sekalian mendekati istri, berhubungan suami istri. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan syahwat. Maka mengeluarkan mani dengan sengaja itu hukumnya haram, kemudian batal puasanya. Supaya orang tak ada lagi mikir-mikir syahwat. Karena bisa saja mani keluar karena pandangan mata. Mani keluar karena mendengar kata-kata dengan telinga. Nafsu itu bisa bergejolak. Bisa dengan ucapan. Maka semuanya itu kita tutup dan kita hentikan pintu-pintunya itu. Begitu juga pikiran. Maka supaya terhindar dari itu semua, maka Allah Bapak Ibu Rasulullah SAW fokuskan dengan Quran. Allah. Maka otak yang selama ini tak apa-apa dipikirkannya. Mari kita ajak untuk selama Ramadan ini mentadabburi ayat-ayat Allah. Supaya ini hati jiwa ini bahagia Bapak Ibu. Kalau ada yang rusak-rusak, yang sakit-sakit di jiwa itu. Maka terapi dia dengan Al-Quran. Terus sifat sombong, sifat angkuh, sifat ujub, sifat macam-macam Bapak Ibu. Dengki. Habiskan itu semua. Kikis dia dengan Al-Quran. Sebulan penuh. Masya Allah. Maka tidak juga Bapak Ibu dari awal sampai 20 i'tikaf. Pegang Quran itu. Dibaca tidak juga. Buat halaqah-halaqah. Cari ustaz yang paham. Mari kita sama-sama baca. Supaya kita baca dengan tadabbur dan penuh makna. Sekarang apa hakikat menahan makan? Menahan minum. Kemudian menahan tidak boleh mendekati istri. Dan seluruh yang Bapak Ibu membatalkan puasa. Apa hakikat itu semua? Hakikatnya supaya kita bisa fokus dengan Al-Quran. Maka selama ini Bapak Ibu sekalian. Makan, minum menyibukkan kita. Makan, minum itu Bapak Ibu dan istri. Itulah simbolik dunia. Maka Imam Al-Mawardi. Bukan saya Bapak Ibu ya. Ini ya imam-imam kecil-kecilan lah. Tapi yang al-imam betul Al-Mawardi itu Abul Hasan Ali bin Habib Al-Mawardi Al-Basri. Yang mana beliau wafat pada tahun 450 Hijriah. Lebih kurang 1000 tahun yang lalu. Dia mengarang Bapak Ibu sebuah tafsir yang luar biasa. Saya sendiri sebagai nama saya Mawardi sering merujuk tafsir itu. Namanya tafsir An-Nukatu wal-Uyun. Kemudian dia adalah pakar fikih dalam fikih Syafi'i.
Maka dia punya fikih yang dikarangnya 23 jilid dicetak. Namanya Al-Hawil Kabir. Syarah daripada Mukhtasar Al-Muzani. Dia juga punya buku fikih namanya Al-Iqna' Mukhtasar. Ringkasan fikih dalam mazhab Syafi'i. Kemudian juga dia punya buku tentang adab. Rugi Bapak Ibu tidak membaca buku itu. Buku itu namanya Adabuddin wa Dunya. Adab, agama dan dunia. Kemudian dia punya buku terhebat. Sampai sekarang dia akui oleh dunia. Dan dijadikan rujuk. Dan dia adalah dikenal dengan ulama politik Islam yang terhebat. Dia mengarang buku namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Hukum tata negara atau hukum politik Islam. Maka dia ulama politik yang menjadi rujukan dalam menata negara oleh negara-negara barat, Eropa, Rusia. Buku itu diterjemahkan dan menjadi isi-isinya itu Pak. Itu yang dikaji dalam hukum tata negara. Bagaimana mengatur negara, bagaimana mengatur kas negara apa. Itu ditulis 1000 tahun. Bapak Ibu sekalian. 1000 tahun yang lalu Pak. Kalau Bapak baca buku itu sekarang kaget Bapak. Seolah-olah kemarin tulis. Itu hebatnya Imam Al-Mawardi. Itu Mawardi yang ini jauh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, dia dalam tafsirnya dia bilang Bapak Ibu, dunia itu cuma 2 katanya. Dunia itu hanya 2. Maka kalau Bapak ingin memuaskan dunia ini 2 aja. Perut dan di bawah perut. Itu aja. Itu Imam Mawardi bilang. Maka Anda kalau ingin dunia, maka keliling kuliner lah terus. Kuliner di mana-mana makan semuanya. So banyak pun duit tak ada makan, tak apa gunanya. Dunia itu intinya makan satu. Nafsu makan perut satu, di bawah perut satu. Itulah dunia katanya. Punya belum kamu kendaraan, punya kamu apa. Tapi kamu tak bisa menikmati makan. Begitu dalam bawah perut satu nafsu istri. Itulah Bapak Ibu kata Mawardi, syahwat itu 2 sebenarnya intinya syahwat dunia ini. Sekarang syahwat dunia itu yang ditahan oleh Allah. Selama Ramadan, Allahu Akbar. Karena syahwat itu Bapak Ibu menyebut kita sibuk dengan dunia ini. Maka itulah di antara bapak-bapak sibuk keliling cari kuliner. Mulai dari nasi kapau, nasi ini, sampai keliling. Tapi Ramadan, kan tidak ada cerita kapau lagi siang-siang kan? Ada cerita lagi. La ilaha illallah. Tidak ada cerita-cerita. Kalau bapak-bapak ni cerita-ceritanya, ya itulah cerita kuliner. Kalau bapak ni hobi cerita perempuan, itulah ceritanya. Karena dunianya memang begitu. Itu tidak bisa ibu-ibu tu marah sama bapak-bapak. Itulah dunia bapak-bapak itu. Tapi Bapak Ibu kalau sudah Ramadan, tidak ada lagi, stop semua itu. Stop dunia. Sekarang apa? Fokus dengan Allah. Bagaimana fokus dengan Allah? Fokus dengan ayat-ayatnya. Sehingga ayat-ayat yang Allah turunkan firman-firmannya itulah yang menjadi zikir kita semuanya. Mulai dari lisan, baca. Pikiran, Quran. Hati, Quran. Masya Allah, semuanya Quran. Mata ke Quran, telinga ke Quran. Bapak Ibu sekalian. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita mantapkan nanti dengan i'tikaf. Maka saya sebenarnya Bapak Ibu sekalian, membahas i'tikaf ini, fikih i'tikaf. Karena ini sudah hari keberapa kita puasa ini? Hari ketiga, 13. 10 terakhir sudah dekat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, i'tikaf ini adalah sesuatu Bapak Ibu amalan yang dianjurkan di dalam Ramadan ini. I'tikaf itu Bapak Ibu sekalian, dia sebenarnya amalan yang disyariatkan di seluruh waktu. Tetapi dia Bapak Ibu sekalian sangat ditekankan. Jadi apa hukum i'tikaf secara umum? Sunnah. Dianjurkan.
Tetapi dia paling dianjurkan i'tikaf itu adalah i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Ini yang paling dianjurkan. Jadi i'tikaf yang paling dianjurkan yaitu i'tikaf pada 10 hari terakhir Ramadan. Apa itu arti i'tikaf? Arti i'tikaf itu adalah berdiam diri dalam masjid. Tidak keluar-keluar kita. Dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah ini Bapak Ibu, ada konsekuensinya. Harus kita tinggalkan dunia. Kenapa? Karena dunia ini kalau kita sibuk, dia menjauhkan kita dari masalahnya. Kalau Bapak Ibu sibuk dagang, lupa kadang Pak. Kalau kita sibuk di kantor, pekerjaan kantor aja tuh. Coba. Banyak di antara bapak-bapak kalau kerja di kantor, sampai pulang pun kerjaan kantor dibawa. Kadang sambil tidur pun mimpinya kerjaan kantor. Sibuk dengan kerjaan kantor, kapan selesai apa. Dengan hitungan-hitungannya, honornya berapa, nanti apa dapat berapa. Kan itu tuh kan. Sibuk dengan yang menghitung-hitung berapa modal, berapa untung. Ini kerjaannya, proyeknya berapa, modalnya berapa, untung. Itu aja dunia. Setelah itu sibuk. Dapat duit nanti tu beli apa. Buat rumah, buat ini, beli ini. Dunia semua Bapak Ibu. Sudah sibuk, mati. Tinggal semua. Ya Allah. Mati kita. Tinggal semua. Itu kita lihat sekarang. Mana perubahan di Pekanbaru ini saya lihat. Rumah besar-besar. Tapi tidak ada penghuni. Mungkin rumah itu kalau dibangun sekarang mungkin ada 10 miliar apa. Mana penghuninya? Ya ini rumah-rumah lama Pak Ustaz. Orangnya sudah mungkin tulang belulang. Tinggal lagi. La ilaha illallah. Kenapa nggak dibawa rumahnya ini pergi saya bilang. Udah capek-capek dia ngumpul. Bapak Ibu sekalian. Perlu kita menyendiri dengan Allah. Supaya kita tahu, kenal apa hakikat kehidupan itu apa. Supaya jangan bertarung aja dengan dunia ini. Lupa kita hakikat hidup kita. Maka kita Bapak Ibu sekalian, wa inna ilaihi padahal kita pasti itu Pak, kita lihat juga orang mati. Semua kita balik kepada Allah. Tapi gilanya dunia ini, lupa kita itu dibuatnya. Tiap hari kita ngantarin orang ke kubur. Tapi kita sendiri lupa bahwa kita akan lepas dari kubur itu bertarung lagi dengan lupa kita masuk tadi. Tapi ada pula untungnya lupa Pak. Kalau ingat terus nanti nggak makan pula kita. La ilaha illallah. Maka Quran ini zikir. Quran ini mengingat. Salah satu namanya adalah zikir. Maka Bapak Ibu sekalian, amalan i'tikaf itu sebenarnya adalah penyempurnaan, pemantapan kedekatan kita dengan Allah. Karena itu Ramadan ini sudah kita bersama selalu dengan Allah. Maka kita Bapak Ibu, kenapa ya menahan makan, menahan minum, menahan tidak mendekati istri? Kenapa itu? Karena Bapak Ibu sekalian, menahan itu uji coba kita, ketergantungan hati kita, pikiran kita dengan Allah. Yang disebut Bapak Ibu muraqabatullah. Allah ingin melatih kita supaya kita hidup di bawah pengawasan, merasa, meyakin selalu bahwa kita di bawah pengawasan Allah. Sehingga Bapak Ibu tak mau membatalkan puasa Bapak Ibu. Sekalipun manusia tak lihat, sebenarnya manusia tak tahu. Bisa makan kita, bisa minum kita. Kita kunci kamar, kita cari tempat sembunyi. Tapi kenapa itu tak lakukan? Karena kita yakin Allah Maha. Pak, berarti itu membuat kita selalu bersama. Itu sebenarnya. Kenapa kita tidak mau? Dan itu menghindari supaya hidupnya jangan pura-pura. Maka orang yang benar-benar puasa Pak tak mengenal pura-pura hidupnya. Karena hidupnya bersama Allah. Pura-pura apa? Allah tahu kok. Pura-pura apa? Allah memantau. Allah mengawasi. Maka kalau sudah begitu Bapak Ibu sekalian, itulah ujung-ujungnya takwa nanti.
Kalau orang selalu di bawah pengawasan Allah, kemudian dia mengetahui siapa Allah, maka apa akhirnya Bapak Ibu? Maka akan menimbulkan rasa dalam dirinya. Rasa apa yang paling hebat yang perlu kita miliki hubungan kita dengan Allah? Pertama sekali, maka itulah takwa. Takwa itu Bapak Ibu sekalian adalah rasa takut. Jadi intinya, rasa takut itu Bapak Ibu sekalian akan berujung kepada apa? Ketundukan. Karena orang yang takutlah yang bisa tunduk. Orang yang tak punya rasa takut tidak akan tunduk. Coba lihat Bapak Ibu. Kenapa ada orang tunduk kepada orang? Karena dia takut sama orang. Takut dipecat, takut dipotong gajinya, takut disingkirkan, takut. Setelah itu apa disuruh oleh orang itu? Siap. Nah, ada didengarnya pokoknya siap. Perintahnya belum ada, siapnya. Auzubillah orang seperti ini. La ilaha illallah. Siap. Komandannya belum bilang apa-apa lagi, dia sudah siap. Takut. Kenapa takut itu tidak kepada Allah? Tapi kalau agama, astagfirullah. Tak apa ditakutkan kepada manusia itu. Manusia itu sebentar lagi. Yang herannya Pak, manusia ditakuti udah keriput orangnya. Dia masih kok takut sama orang keriput itu. Biasanya keriput itu sebentar lagi udah bau tanah. Tak apa ditakutkan dia. Astagfirullah. Ibu sekali, maka takut itu. Maka dalam Quran wakhshawni. Jangan kalian takut sama manusia. Takut hanya kepada itu kata Allah dalam Quran. Coba baca Quran. Jangan kalian takut kepada manusia. Wakhshawni, hanya takut kepadaku kata Allah. Itu perintah. Kalau baca Quran itu gimana kita itu bisa mendapat hidayah itu Pak? Bimbingan itu. Itu kenapa Allah ulang-ulang? Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua kalian ini pasti supaya kita jangan bergantung kepada manusia kena mau mati nanti. Kenapa kita baca ayat kursi? Itu kan keyakinan Pak. Coba baca ayat kursi itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dulu. Kenapa Allah? Pertama kata Allah. La ilaha illahu. Tiada Tuhan. Pencipta, pengatur apa semuanya. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Kenapa Dia hanya berhak disembah? Karena yang maha hidup cuma Dia. Hayyu. Yang lain-lain? Kenapa kita hanya tunduk kepada Dia? Kepada Allah. Kenapa kita hanya mengabdi kepada Dia? Karena sifat pertamanya hayyu. Yang abadi itu cuma Allah. Manusia abadi Pak. Tidak ada Bapak Ibu. Habis semua manusia itu. Jangan takut. Siapa yang akan menghabisinya? Allah. Dengan cara Allah. Kemudian dia gagal. Sekarang apa jalannya sudah gini-gini. Kadang-kadang ngomongnya sudah kemana-mana. Itu bentar lagi. Lagi jaraknya ke dalam tanah dikit. Tidak ada jaraknya Bapak Ibu. Saya selalu katakan. Kita dengan kubur itu tidak ada jaraknya. Maka turun Bapak Ibu nanti ke bumi itu. Itu meninggal kita sebumi itu. Tinggal digali lubang itu masuk. Tutup. Selesai kan? Ada jarak. Manusia itu. Apa takut pada manusia? Allahu Akbar. Hayyu qayyu al-qayyum. Masya Allah. Berdiri sendiri. Tidak ada bergantung dengan Dia yang maha semuanya. Kalau orang kita takuti bergantung pula yang lain. Ya nak? Kadang dia dapat kekuatan daripada yang lain pula. Yang lain juga mati nanti. Yang ini juga mati semua. Yang qayyum cuma Allah. Coba dia mati itu. Maka ayat kursi itu
Kalau bapak baca, bapak tak kena takut sama orang. Maka tempat takut kita hanya Allah. Itulah sebabnya kursi itu ditakuti betul oleh syaitan. Maka kalau baca kursi itu terus gagah hidup kita. Tidak ada peduli kita. Kenapa? Kepedulian kita cuma mencari ridha Allah. Mencari cintanya Allah. Bukan cinta manusia. Ridha manusia. Ridha manusia Bapak Ibu diperturutkan hancur kehidupan kita. Dan semua ridha-ridha ini macam-macam ridhonya. Maka Bapak Ibu sekalian, Hayyul Qayyum. La ta'khuzuhu sinatu. Ada ngantuk dia. Ada tidur. Ada tidur. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Kemudian apa? Jangan khawatir hidup ini membuat kita kuat, Pak. Allah tak pernah ngantuk dan pernah tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini dunia ni semuanya milik dia. Kuat kita enggak? Bergantung kepada orang. Dunia ini semua milik langit bumi milik dia. Itu lemah kita, Pak. Menjilat-jilat gitu kita. Lah. Kemana iman kita? Maka di situ apa? Allahu Akbar. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa. Tidak ada yang bisa membantu kita, Pak, kecuali izin Allah. Bapak minta tolong sama orang, bisa dia nolong. Pas mau nolong, Allah cabut nyawanya. Nolong apa? Kalau ada orang nolong Bapak, kenapa dia bisa nolong? Karena Allah yang izin. Tapi hakikat yang nolong kita itu siapa? Illa biizni. Kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma. Allah Maha tahu apa yang di hadapan, apa yang di belakang, apa yang besok. Dia Maha tahu. Allahu Akbar. Kursi Bapak Ibu ya. Itu terus kursi itu Pak. Boleh ya, kalau kita baca semuanya. Bapak Ibu sekalian, mari kita Bapak Ibu sekalian kita laksanakan nanti amal i'tikaf ya. I'tikaf yang paling sunat itu i'tikaf 10 terakhir. Yang paling sempurnanya i'tikaf itu 10 terakhir, masuknya nanti terbenam matahari di hari ke-20 Ramadan. Hafal nanti. Kalau Bapak Ibu yang mau i'tikaf, hukumnya sama. Laki-laki perempuan dianjurkan semua. Kata ulama. Kecuali perempuan yang punya suami, wajib minta izin kepada suami dulu. Tak boleh dia i'tikaf kecuali seizin suami. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kapan dia masuk i'tikaf? Masuk dia i'tikaf menjelang terbenam matahari pada malam ke-21. Kalau kita sekarang ni hari ke-13, berarti malam nanti malam ke berapa? Ke-14. Maka kalau umumnya siang ini nih hari ke-20, maka sebelum terbenam matahari masuk juga ke masjid. Bawa bantal, bawa ya sekedarnya. Tapi jangan bawa pula apa ranjang ke masjid. Bapak Ibu sekalian, siapkan tempat tidur. Maka masjid-masjid fasilitasi orang-orang yang beriktikaf. Bapak Ibu sekalian, setelah itu apa? Niatkan. Seluruh ulama mengatakan wajib niat i'tikaf itu dengan lisan. Ya Allah, aku beriktikaf 10 hari terakhir. Karenamu ya Allah. Jadi nawaitu i'tikaf lillahi ta'ala. Maka kita niatkan i'tikaf. Setelah kita masuk, jangan keluar kecuali 2 pilihan. Kalau Rasulullah keluarnya setelah subuh hari raya Idul Fitri. Jadi 1 Syawal itu Rasulullah baru keluar. Setelah sholat subuh. Tapi kalau kita mau milih keluar setelah terbenam matahari di hari terakhir Ramadan atau disebut malam takbir, maka malam takbiran tersebut terbenam baru keluar. Berarti Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kalau sampai akhir seperti itu, sempurnalah 10 malam ada di masjid. Masya Allah. Menyendiri kita tinggalkan semuanya. Dunia kita kesampingkan semuanya. Fokus kita dengan Allah. Maka apa amalan Bapak Ibu sekalian?
Amalan yang paling Bapak Ibu sekalian dianjurkan nanti selama iktikaf itu, yang pertama membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Maka pegang Al-Quran terus. Bapak Ibu kalau Bapak pegang Al-Quran, satu hari semalam itu Bapak Ibu kalau bacanya sederhana, bisa Bapak Ibu tamatkan 2 kali sehari. Siang 1 kali khatam, malam sekali khatam. Kalau fokus Bapak Ibu itu, berarti 10 malam 10 hari itu bisa 20 kali khatam. Coba nanti. Anda percaya? Tapi jangan keluar. Nah, coba lihat hati Bapak Ibu keluar iktikaf itu nanti. Kalau tidak beda. Kan hidup ini eksperimen Pak. Coba. Pernah mencoba? Belum. Belum kan? Ah, coba nanti. Tapi jangan iktikaf diisi dengan cerita. Masih juga cerita-cerita dunia sedang iktikaf. Itu tidak iktikaf itu. Di warung kopi aja. Bapak Ibu sekalian, itu tidak ada cerita dunia di sana. Karena tujuan iktikaf adalah menyendiri, meninggalkan kesibukan dunia dan kita. Maka nama lain dari iktikaf itu kalau bahasa Arabnya khalwah. Tahu khalwah? Itu yang dilakukan oleh orang-orang sufi itu kan. Orang-orang sulu, orang apa, berkhalwat katanya. Berkhalwat itu menyendiri. Untuk apa? Fokus dengan Allah. Dalam rangka Bapak Ibu sekalian membersihkan hati. Membersihkan hati daripada apa? Karatan-karatan dunia. Jadi kalau masih singgah. Jadi Bapak Ibu sekalian, hati kita ini tidak boleh singgah dunia di situ Pak. Hati ini kan tempatnya cinta kepada Allah. Hati ini tempat zikir kepada Allah. Karena masing-masing anggota kita ini ada fungsi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dunia, silakan miliki dunia ini, tapi jangan masukkan ke dalam hati. Tapi sekarang Bapak Ibu saya mau tanya, ada nggak dunia ini masuk ke dalam hati Bapak Ibu? Bukan masuk lagi Pak Ustadz. Semuanya ada di situ. La ilaha illallah. Itu kapan kita buang itu? Kapan kita bersihkan? Sampai tingkatnya Pak seperti Abu Bakar. Dia memiliki dunia ini semuanya dan dia orang kaya raya. Tapi dunia itu hanya sampai di tangan saja. Tak sampai ke sini. Karena sini isinya Allah. Masya Allah. Itu kapan kita bersihkan hati itu? Bapak Ibu, kapan kesempatan kita untuk membersihkannya daripada gantungan-gantungan dunia itu? Supaya gantungan dunia yang menggantung di hati kita itu kita copot satu-satu. Supaya hati itu, karena Bapak Ibu kalau dengan dunia dia kabur hati itu. Kalau dosa isinya hitam dia kan? Kan ada hadis Rasulullah kalau kita berdosa langsung binti hitam sampai gelap Bapak Ibu. Itu gimana membersihkannya itu? Kemudian dunia yang bergantung hati kita. Karena salah satu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tergantung kepada dunia itu menjadi pikiran kita saja. Kalau duit aja. Kalau dapat duit senang. Kalau hilang duit sedih. Berarti apa? Duit bergantung di hati. Ya enggak? Atau kapan itu dibersihkan itu? Tapi kalau orang tidak ada bergantung di hati duit itu Pak, mau hilang dia, mau datang dia, tetap hatinya stabil. Karena bukan di sini dia. Di Bapak Ibu kalau ada hilang dunia atau gelap muka Ibu, berarti apa? Dunia itu bergantung di hati. Kemudian kalau hilang dunia itu marah-marah Bapak Ibu, ya kan? Berarti dia bergantung di hati. Sekarang kita singkirkan itu gimana? Maka itulah amal i'tikaf. Maka kita baca Quran, kita asah hati kita terus sehingga dia menjadi hati yang safi, bening. Allahu Akbar, bersih dari seluruh karat-karat dunia.
Maka kalau sudah begitu, Masya Allah, maka diisi dengan apa? Maka Bapak Ibu sekalian, hati itu menjadi tenang. Tenang dengan Allah. Maka itulah menjadi jiwa kita menjadi jiwa mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka kalau hati itu sudah hati yang mutmainnah Bapak Ibu, nah ada lagi kelizah-kelizah dunia ini. Jiwa tenang, pikiran tenang bersama Allah. Maka besok itikaf itu Bapak Ibu, kita asah terus. Ramadan ini sudah memukaddimai kita. Tinggalkan makan, tinggalkan minum. Malamnya kita qiyamul lail, dengar Al-Quran. Oh, siang malam terus. Nah, kalau sudah 10 terakhir, fokus. Maka Rasulullah SAW dalam masjid saja dia. Sahabat-sahabat juga begitu. Namun Bapak Ibu sekalian, ya karena agama ini mudah, tidak menyulitkan. Maka itikaf itu tidak ada ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Maka itikaf itu Bapak Ibu ada tingkatannya. Ada itikaf sunat. Ada 3 hukum itikaf itu. Pertama sunat. Kedua sunat muakkad. Ketiga wajib. Kapan itikaf itu hukumnya sunat? Adalah itikaf di sepanjang tahun. Kemudian Bapak Ibu, itikaf sepanjang tahun itu apa maksudnya? Maksudnya sepanjang kapanpun Bapak Ibu waktunya Bapak Ibu masuk masjid, lalu masuk masjid dengan niat itikaf. Walaupun cuma 1 saat. Menurut Imam Syafi'i, asal masuk ke masjid niatnya untuk ibadah, maksudnya saya masuk masjid untuk berzikir. Atau itikaf itu. Saya masuk masjid untuk baca Quran, itikaf. Saya masuk masjid untuk dengar kajian, itikaf itu. Ini itikaf nih. Tapi diniatkan. Jadi ada pahala majelis ilmunya, ada pahala itikafnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, umpamanya apa? Untuk membaca Quran itu itikaf. Jadi apapun niat masuk masjid, berdiam diri di masjid, niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, maka Bapak Ibu sekalian itu i'tikaf. Dan itu disunatkan sepanjang waktu dalam mazhab Syafi'i. Sekalipun keberadaan kita di masjid hanya sesaat saja. Berapa sesaat itu ukurannya paling sedikit? Paling sedikit tamaknina dalam sujud atau rukuk. Bapak Ibu disebut tamaknina dalam rukuk kapan? Apabila rukuknya itu sudah sempurna punggungnya. Setelah itu baca subhana rabbiyal azimi sekali. Itu sudah tamaknina itu. Maka kalau ada orang masuk masjid, dia itikafnya, kemudian untuk berzikir, dia 2-3 patah. Keluar dia, itu sudah dapat pahala i'tikaf. Itu sunat secara umum. Dan itu kapan saja waktunya. Untuk apa Bapak Ibu? Itu hikmahnya apa? Supaya menggantungkan hidup orang beriman ini ke masjid. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ada i'tikaf sunat muakkad. Jadi kalau sunat muakkad ini, tapi kalau yang umum tadi itu, kata para ulama sunatnya sehari minimal. Maka masuk terbenam matahari, keluar nanti waktu subuh. Atau setelah subuh dia duduk di masjid, tidak keluar dari masjid kecuali terbenam matahari. Coba latih diri kita Bapak Ibu sekalian, kalau di luar Ramadan, adalah sekali-sekali. Kalau hati lagi gersang, duduk di masjid niat i'tikaf. Atau lagi banyak utang. Kalau banyak utang lain lagi itu nak i'tikaf niatnya itu. Karena ada orang masuk masjid bukan niat ibadah Pak. Niatnya apa? Lari dari utang. Matikan HP, orang cari-cari dia. Mana rupanya lari ke masjid dia. Itu bukan i'tikaf itu. Itu masuk masjid untuk mendinginkan badan. Panas di luar, masjid ini ada AC. Tidur dulu di masjid. Ya, itu nak i'tikaf itu. Jadi Bapak Ibu sekalian niatnya ibadah. Jadi perlu sekali-kali Bapak Ibu kita ada i'tikaf. Maka tidak ada khususnya itu umum. Kapan saja. Cuman ada yang sunat muakkad. Hampir kepada wajib. Sebagian ulama mengatakan
Itu hukumnya wajib kifai itu iktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Jadi sebagian ulama mengatakan kalau tidak ada umat Islam 10 hari terakhir Ramadan itu yang iktikaf dosa semuanya. Itu. Ada itu. Bapak Ibu yang berfatwa seperti itu. Berarti keberadaan adanya orang-orang sebagai iktikaf itu sudah membebaskan semua orang dari dosa. Terima kasih. Antarkan makanan malam-malam sama dia. Antarkan bukaan dia. Jadi harus ada orang Bapak Ibu sekalian ada yang mengatakan itu. Bahwa itu dia wajib kifayah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sempurnanya iktikaf 10 terakhir Ramadan itu masuk tadi sebelum terbenam matahari tanggal 20 itu artinya apa? Malam 21 dia sudah di dalam masjid. Tanda keluar kecuali terakhir. Kemudian Bapak Ibu, kalau tidak bisa sempurna itu, maka Bapak Ibu boleh saja. Kapan? Maka jangan lupa Bapak Ibu, yang tidak iktikaf 10 hari terakhir full, maka 10 terakhir itu jangan lupa setiap masuk masjid niatkan iktikaf. Maka di sini ada yang mengatakan minimal sehari semalam. Kalau sehari semalam masuk sebelum terbenam matahari, kemudian Bapak Ibu sekalian masuk sebelum terbenam matahari, keluar setelah terbenam atau sehari semalam itu. Makanya sore nanti masuk akan malam itu. Habis itu keluar besok itu sehari semalam. Kalau tidak Bapak Ibu sekalian sehari saja. Kalau sehari bagaimana? Masuk setelah subuh, keluar setelah maghrib. Atau malam saja. Masuk sebelum maghrib, keluar sebelum. Tapi afdolnya iktikaf itu bersamaan dengan rasa puasa. Itu. Afdolnya apa? Ada rasa puasa. Kalau malam ada rasa puasa. Makan terus. Karena rasa ketika kosong perut, Bapak Ibu sekalian, itu penghambaan diri kita akan lebih sempurna. Kebeningan hati itu Bapak Ibu akan apa? Tapi kalau malam juga tidak masalah. Karena waktu malam itu adalah waktu yang sepi. Waktu yang jauh dari kepada kebisingan. Kebisikan. Kemudian juga Bapak Ibu akan hening malam. Maka ini akan membuat orang Bapak Ibu sekalian. Maka kalau siang iktikafnya dengan puasa. Kalau malam tentu Bapak Ibu sekalian adalah malam. Salah satu tujuannya iktikaf itu adalah untuk memperoleh malam Lailatul Qadar. Jadi apa amalan-amalan yang harus kita amalkan? Yang pertama banyak baca Al-Quran. Itu pertama itu. Ulama mengatakan afdal amal dalam iktikaf qiraatul Quran. Yang kedua Bapak Ibu, banyak melakukan solat malam, solat sunat. Kalau siangnya, seluruh waktu-waktu siang itu adalah waktu solat. Kecuali 5 waktu yang dilarang. Selain 5 itu, silakan solat. Apa nama solat Ustaz? Ya kalau pagi ada duha, ada rawatib. Kemudian kalau tidak ada yang sebut namanya, sudah. Aku solat sunat 2 rakaat karena Allah. Itu namanya solat sunat mutlak. Seluruh waktu yang tidak dilarang itu. Kalau tiba waktu-waktu yang dilarang, biasanya Bapak Ibu kalau waktu yang dilarang itu, ada amalan lain yang lebih afdal. Seperti kita setelah subuh, dilarang kita solat sunat. Sampai terbit matahari. Berarti apa yang afdal? Afdalnya di waktu itu adalah berzikir. Maka isi dengan zikir. Setelah solat asar, itu Bapak Ibu sekalian, tidak boleh kita solat sunat lagi. Maka apa afdalnya setelah asar sampai terbenam matahari? Isi dengan zikir. Maka ada zikir khusus di saat itu namanya zikir pagi dan zikir sore. Dan itu sudah ditulis oleh ulama. Kita tinggal membaca aja lagi. Itulah yang lebih afdal. Malam Bapak Ibu sekalian, hidupkan dengan berbagai macam ibadah. Maka salah satunya Bapak Ibu sekalian, itulah membaca Al-Quran, kemudian dengan solat malam. Kemudian juga Bapak Ibu jangan lupa, isi dengan zikir secara umum, memperbanyak zikir, kemudian juga Bapak Ibu sekalian, memperbanyak doa. Itu adalah Bapak Ibu, saat-saat doa yang luar biasa. Maka Bapak Ibu sekalian, sebelum ayat iktikaf, maka di antara puasa, setelah itu iktikaf,
Di tengah-tengah itu ada ayat tentang doa. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ayat rentetan ayat puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Setelah itu baru ayat tentang i'tikaf, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Berarti salah satu amalan yang perlu diperbanyak Bapak Ibu ketika kita i'tikaf adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Ramadan dan saat-saat itu memang waktu yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk meminta semuanya kepada Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW mengatakan, salah satu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Artinya doa mustajab. Salah satunya apa? Da'watus shaimin. Doa orang-orang yang berpuasa. Maka kita ini kan dalam i'tikaf itu lagi berpuasa. Maka perbanyak doa. Apalagi Bapak Ibu, doa menjelang berbuka. Maka kalau menjelang berbuka itu bisa dengan zikir-zikir sore. Kemudian Bapak Ibu, doa setelah menjelang berbuka sebelum terbenam matahari. Kemudian juga doa ketika mau berbuka. Setelah terbenam matahari, azan pun dikumandangkan. Maka di situ ada doa Bapak Ibu sekalian seperti Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setelah berbuka ada lagi doanya. Sudah makan kurma, minum air, doa lagi. Apa doanya? Zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Kenapa dibaca zahabaz zama'u itu? Kata ulama dibaca itu setelah buka. Karena arti zahabaz zama'u itu alhamdulillah haus sudah hilang. Urat-urat sudah basah kembali. Kemudian pahala insyaallah pahalanya akan mengalir, tertulis sudah pahalanya. Itu setelah makan karena sudah haus. Tapi kalau menjelang berbuka, doalah Allahumma laka sumtu. Kalau menjelang terbenam matahari, silakan Bapak Ibu, itu adalah saat-saat mustajab. Maka jangan lupa kita isi dengan doa. Doa untuk kebaikan diri kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan dunia akhirat, kebaikan nanti negara, bangsa, kehidupan kita di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Itu dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita i'tikaf. Kalau tidak bisa i'tikaf 10 terakhir, pilih 10 itu apakah satu siang, malam. Tapi afdalnya kalau kita memilih siang atau malam, afdalnya kalau bisa apa? Ada siang, ada malam. Karena kalau siang sedang puasa. Kalau malam itu waktu-waktu afdal malam untuk meraih Lailatul Qadar. Kalau tidak boleh juga Pak Ustadz. Kalau malam-malam ganjil ingin mencari Lailatul Qadar, tidak juga ada masalah. Yang masalah tidak i'tikaf sama sekali. Itu aja sekalian. Itu dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini mengingatkan saya sendiri dan juga Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah. Sampai 10 hari terakhir. Karena itulah saat-saat yang paling mulia. Kalau kita sekarang bersyukur kepada Allah, kita diberikan kesempatan sampai hari ke-13 dan kita akan lebih bersyukur dengan kita perdalam lagi syukur kita. Kalau Allah berikan kesempatan memasuki 10 terakhir, karena itulah puncak kemuliaan, hari-hari malam-malam kemuliaan. Sehingga Rasulullah SAW melakukan amal i'tikaf itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.